kita tidak pernah tahu pintu keberkahan yang datang dalam kehidupan kita dalam sunnah itu yang mana. Makanya sunnah itu Masya Allah, jangan diremehkan sunnah walaupun kecil. Karena kita tidak tahu sunnah yang kita lakukan manakah yang akan mendatangkan keberkahan dalam hidupnya kita. Saya punya kisah nyata. Abu Dawud, tahu ya Abu Dawud ya? Kenal nggak Abu Dawud? Abu Dawud itu seorang ulama besar dalam hadis. Kan ada hadis itu apa? Abu Dawud. Maka kemudian Abu Dawud itu pernah di waktu mudanya melakukan perjalanan untuk mencari hadis. Abu Dawud itu melakukan perjalanan untuk mencari hadis. Maka ketika beliau dalam perjalanan mencari hadis, naik perahu. Ketika beliau naik perahu, yaitu kemudian di pinggir sungai ada orang yang bersin. Orang yang bersin itu ngucapin Alhamdulillah. Apa adabnya dan sunnahnya kalau kita menghadapi ada orang yang bersin? Mengucapkan Alhamdulillah, yaitu Yarhamukallah. Kapan? Kalau orang yang bersin mengucapkan doa. Kalau orang yang bersin tidak mengucapkan doa, tidak usah didoakan. Karena dirinya sendiri aja tidak berdoa. Ngapain kita doakan? Makanya kalau antunna nanti bersin itu doanya harus keras. Tapi tidak usah keras-keras banget ya. Jadi keras. Yaitu Alhamdulillah supaya orang yang mendengarnya mengucapkan doa. Ya. Maka orang itu ngucapin doa. Maka tahukah kita Abu Dawud itu kemudian mendengarkan orang itu mengucapkan doa. Perhatikan di sini. Dia mengucapkan doa. Maka kemudian Abu Dawud berkata kepada pengemudi perahunya. Tolong pinggirkan perahunya dong. Kemudian pengemudi perahu itu tidak mau. Ngapain? Tolong pinggirin perahunya sebentar. Tidak mau. Dirogoh uang sakunya Abu Dawud. Uang sakunya itu 1 dirham. Dikasihkan, tolong pinggirin perahunya sebentar. Ini 1 dirham uang saku saya. Tapi tolong pinggirin perahunya ya. Oke, dibayar 1 dirham. Di pinggirin perahunya Abu Dawud turun. Dan ketika turun, ngapain yang dilakukan Abu Dawud? Abu Dawud mendatangi orang yang tadi bersin, mendekati dan berkata, Yarhamukallah. Kemudian dijawab sama kemudian pemuda tadi, Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kemudian Abu Dawud naik ke kapal lagi, ke perahu lagi. Yang di perahu itu semuanya melongok. Tidak terkecuali pengemudi perahunya. Pengemudi perahu itu berkata, loh, kamu itu turun dari perahu, rela membayar uang sakumu untuk mencari ilmu, 1 dirham, hanya untuk jawab dia ketika bersin, iya. Itu tak, iya. Tidak ada yang lain? Tidak. Masya Allah itu. Apa yang terjadi? Allah membayar kontan. Allah membayar kontan. Bagaimana perahu itu akhirnya berlanjut perjalanannya. Kemudian semua yang di perahu itu ditidurkan semuanya oleh Allah. Dan ketika mereka ditidurkan, Allah memberikan mereka masing-masing di dalam pengemudi perahu itu mimpi. Mimpinya itu apa? Bahwasanya Abu Dawud telah mendapatkan surga ketika Allah telah menerima 1 dirham yang dia telah bayarkan. Dan ketika mereka semuanya bangun, pengemudi perahu itu, semua penumpang perahu itu asalnya mereka diem. Tidak ada yang cerita tentang mimpinya. Sampai ada salah satunya yang berkata, Abu Dawud itu yang mana ya? Kemudian ada yang mengatakan, tadi yang turun, saya. Saya tadi bermimpi, namamu disebutkan di dalam mimpiku. Apa mimpinya? Bahwasanya Allah telah menerima 1 dirham yang kamu bayarkan ketika kamu rela dengan uang itu hanya untuk menjawab orang yang bersin. Dan ternyata semua pengemudi perahu, semua penumpang perahu itu kaget. Kenapa? Karena ternyata mimpi mereka semuanya sama. Semua yang di penumpang perahu itu sama. Dan itulah yang menjadi bentuk karomahnya Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Di situ kita paham, di situ kita ngerti. Jangan remehin sunnah. Karena kita tidak pernah tahu di antara amalan sunnah yang kita lakukan, itulah yang menjadikan kita menjadi pemuda Rabbani.